Salam adik-adik pra-remaja. Apa kabar hari ini? Kak Lora berharap adik-adik semua tetap dalam keadaan sehat. Mama papa juga sehat-sehat ya adik-adik. Adik-adik, hari ini kita beribadah masih dari rumah kita masing-masing. Tapi kami berharap adik-adik tetap sukacita walaupun ibadah dari rumah masing-masing ya. Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, di sini Kakak mau mengajak adik-adik untuk menyatukan hati dan pikiran agar ibadah ini dapat kita ikutin dari awal sampai akhir. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan masih menyertai kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, di sini kami anak-anak-Mu pra-remaja akan mengikuti ibadah Bapa. Biarpun ibadah ini kami lakukan dari rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap hadir menemani kami agar ibadah ini dapat kami lakukan dengan sepenuh hati. Inilah kami anak-anak-Mu pra-remaja Tuhan, kami siap mengikuti ibadah ini. Di atas semuanya, ampunkan salah dan dosa kami agar kami layak menerima berkat Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan satu pujian yang berjudul Mujizat Itu Nyata. Kita bernyanyi dengan semangat ya adik-adik. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Minggu ini kita akan dengarkan cerita. Ini abang yang bawakan. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Allah besar Bapa yang Maha Kuasa Tuhan, terima kasih karena berkat penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggu-Mu pada hari ini ya Tuhan, tepatnya di kelas pra-remaja, akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu pada hari ini. Engkau berkati dan buka pintu hati kami ya Tuhan, serta pikiran kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, dapat melaksanakan pesan-Mu melalui firman ini dalam kehidupan kami sehari-harinya. Tetap lindungi kami ya Tuhan, tetap tuntun langkah kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup, kami berdoa padamu. Amin. Nah, hari ini kita akan cerita dari Matius 9 ayat 18 sampai 26.
Ntar kalau misalnya di bawah ada tulisannya, adik-adik bisa pause dulu videonya dan baca dulu Alkitabnya sebelum Abang jelasin ada apa sih di dalam Matius 9 ayat 18 sampai 26 ini. Oke? Abang kasih waktu dulu, pause dulu, baca dulu Alkitabnya. Nah, udah baca kan Alkitabnya? Nah, kita dengerin dulu. Ada apa sih dalam cerita Matius 9 ayat 18 sampai 26 ini? Lalu hubungannya sama tema kita itu apa? Bahwa semua orang ditolong oleh Yesus. Kalau kita baca di dalam perikop ini, ketika Yesus bicara kepada mereka, ada kepala rumah ibadah datang, lalu menyembah dia dan berkata, ini anak perempuan aku baru aja meninggal. Nah, dia bilang, anak perempuanku baru aja meninggal. Tapi datang, letakkan tanganmu di atasnya, maka dia akan hidup. Nah, ini satu hal yang menarik karena ada orang percaya sebegitu kuasanya Yesus pada saat itu, bahwa Yesus bisa menghidupkan kembali anaknya yang telah meninggal. Apa kata Yesus? Ya, Yesus pun bangun dan ikut orang itu bersama-sama dengan muridnya. Di dalam perjalanan itu ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya kena penderita pendarahan. Oke, dia maju deketin Yesus, dia pegang jumbai jubahnya. Oke, lalu dalam hatinya ketika megang itu, asal ku jamah jubahnya aja, aku akan sembuh. Pada saat itu Yesus tahu ada yang megang jubah, dia bilang, teguhkan hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, dengan kata-kata itu maka saat itu juga sembuhlah perempuan itu. Nah, ini dalam perjalanan mau menjenguk sebenarnya, atau dibilang gimana ya, karena udah meninggal kan melayat sih. Tapi dengan keajaibannya, di tengah jalan dia ketemu juga satu orang perempuan yang punya keyakinan asal ku sentuh aja jubahnya, maka aku akan sembuh. Dia sentuh, dan benar. Kata-kata Yesus itu membuat perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan, seketika itu juga sembuh. Sampai di rumah, si kepala rumah ibadah tadi, banyak orang udah berkumpul, dan itu pemain-pemain suling. Biasanya kalau dalam budayanya mereka itu, kalau udah datang pemain suling, maka itu udah mau nyanyi-nyanyi lah. Itu kan acara kematian ya. Lalu Yesus bicara sama mereka, udah pergi. Ini anak ini nggak mati kok, anak ini tidur. Ya. Semua orang ketawain, apanya kawan ini? Udah jelas-jelas mati loh. Oke, nah yang lakukan Yesus berikutnya, Yesus datang, masuk, dipegangnya tangan anak itu, dan anak itu pun bangun. Maka tersiarlah seluruh kabar tentang itu kemana-mana, dan Yesus jadi semakin viral pada saat itu. Nah, adik-adik, dari firman yang kita baca tadi, ceritanya tentang begitu sih. Apa sih yang mau kita dengarkan? Kalau zaman sekarang, nolong orang itu pilih-pilih nggak ya? Ini juga pertanyaan untuk kita semua nih. Kita kalau mau nolong orang, pilih-pilih nggak? Apa alasan kita milih mau nolong orang? Yang pertama, apakah karena orang itu baik sama kita? Yang pertama, kenal dulu pasti, kenal. Kenal nggak sih yang mau kita tolong itu? Kalau saya bilang sih, kalau belum kenal ya kenalan. Karena zaman sekarang banyak orang dalihnya itu minta tolong, tapi sebenarnya bohong gitu sih. Tapi kenal dulu. Karena itu dilakukan oleh Yesus, dia betul-betul kenal dengan orang-orang yang minta tolong sama dia. Jadi yang pertama kenal dulu. Yang kedua, jangan-jangan kita nolong itu cuma sama yang baik sama kita aja. Nah, ini yang menjadi masalah. Kalau cuma yang buat baik sama kita aja, atau membalaskan kebaikan kita aja, maka yang dibilang nolong tadi itu tulus nggak ya? Jangan-jangan nggak. Dari abang mulai guru sekolah minggu kelas 2 SMA dulu sampai sekarang, abang punya pengalaman bahwa sejak saat itu, abang nggak pernah pilih siapa yang mau abang tolong. Doa abang tiap hari berubah. Abang selalu berdoa, Tuhan, tunjukkan kepada siapa aku harus nolong. Jadi dari dulu sampai sekarang banyak tuh yang datang sama abang, minta tolong, atau ceritakan masalahnya aja. Jadilah abang mendengarkan semua masalah-masalah orang. Abang lebih peka sama masalah-masalah orang. Dari kelas 2 SMA sampai sekarang,
udah umur 30-an. Hanya dengan mendengarkan masalah orang aja, abang jadi tahu apa yang harus abang lakukan. Gak semuanya abang bisa bantu pada saat itu juga. Paling tidak abang bisa bawa dalam doa. Karena apa? Bahkan yang paling ekstrim sekalipun, orang yang gak suka sama abang, atau orang yang merasa dirinya musuhnya abang, ketika dia punya masalah, abang lihat dia, sebelum dia cerita sama abang doakan dia. Itu dari abang sendiri. Nah, kalau memang misalnya kalian punya masalah yang sama, sebagai anak pra remaja, kalau kalian punya yang masalah seperti itu, ingat satu hal. Gitu. Kalau kalian punya niat mau nolong orang, jangan tunggu-tunggu, lakuin aja. Ada banyak hal sih yang aneh-aneh abang buat. Pernah abang juga sekali ketemu sama orang di angkot, abang tahu dia panik gitu, kayaknya dia nggak bisa bayar ongkos karena dia tuh korek-korek tas. Depan abang nih berdua nih naik angkot, naik Sudako. Dia korek-korek tas kayaknya panik gitu. Keringet. Abang nengok dia santai aja, nih orang siapa? Abang nggak kenal karena baru jumpa di atas angkot itu. Ya abang lakukan, abang korek-korek kantong. Pada saat itu abang nggak punya uang. Abang nggak tahu kenapa di kantong abang itu pas ongkos untuk 2 orang. Pas, nggak punya lebih. Yang melakukan pada saat itu adalah ketika abang turun, dia turunnya belakangan. Abang bilang, sengaja kuat-kuat. Bang, sama yang di belakang ya. Tuh, si cewek tadi. Ya abang nggak kenal tuh siapa. Dan yang nggak minta tolong sama abang, cuma nengok, bengong gitu sambil angkotnya lewat. Sore itu, mendung itu abang ingat. Abang tuh pulang jalan kaki dari tempat turun angkot sampai ke rumah. Hatinya abang lapang banget. Biarpun abang nggak tahu besoknya entah masih punya ongkos apa enggak. Tapi sore itu, abang punya keyakinan Tuhan kasih uang itu pas sama abang untuk bantu orang lain. Saya tidak kenal orangnya siapa. Dan cerita itu terus abang ingat sampai kapanpun. Banyak hal lagi. Abang juga pernah ke toko Alfamart. Lagi milih-milih Hot Wheels, abang senang Hot Wheels. Pas saya milih-milih, ada anak SMP ribut berdua. Lagi di tempat es krim. Abang nggak kenal tuh anak SMP siapa. Dan itu terjadi tahun lalu, 2 tahun lalu, abang lupa. 2 tahun lalu, abang ingat. Pada saat itu, Hot Wheels yang abang cari nggak ada. Dan uang abang cuma untuk beli Hot Wheels itu doang, nggak ada lebih. Lalu mereka ribut, ini aja yang ini mahal. Abang dengerin itu tuh. Entah kenapa, karena toh juga mau beli Hot Wheels, bukan untuk yang lain. Abang datang ke kasir, abang tengok mereka yang 2 nih, abang bilang, kalian mau yang mana, ambil aja, abang yang bayar. Mereka bingung, mereka ambil, pada saat itu mereka ambil cornetto, masuk, bawa ke kasir, abang bilang, bang ini aku yang bayar, nih. Uangnya pas, nggak balik. Abang keluar masuk mobil, pas mereka keluar, mereka lupa bilang terima kasih, saking bingungnya tuh. Lewatin mobil abang, celengak-celengak ketawa-ketawa, nengok ke dalam mobil. Abang sepanjang jalan, nggak dapat Hot Wheels. Dalam hati abang, Tuhan jumpakan aku sama 2 anak asing ini, dan aku belikan es krim. Cuma itu aja, tapi bikin abang senang. Jadi intinya, kenapa Yesus tidak pilih-pilih ketika nolong orang lain? Saya sudah rasakan, dan kalian nanti akan rasakan. Bahwa nolong orang lain itu, tanpa lihat siapa dia, itu akan bikin hati kalian senang. Ini 2 hal yang berbeda. Satu hal lagi yang berbeda adalah, Tuhan tuh nggak pernah nengok kau siapa. Nggak nengok latar belakangmu apa. Selama kau percaya Tuhan bisa tolong kau, Tuhan pasti akan tolong kau. Jadi adik-adik, bersyukurlah kita punya sosok panutan yang tidak pilih-pilih nolong, yang tidak banyak syarat-syarat untuk nolong. Selama kau percaya padanya, kau pasti ditolong. Untuk hari Minggu ini, abang mau ngajarkan itu, bahwa temanya adalah semua orang ditolong Tuhan, siapapun kau. Selama kau percaya sama dia. Karena itu adik-adik, tetaplah berdoa, tetaplah bersyukur, tetaplah berharapan bahwa Tuhan pasti akan tolong kamu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini ya Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami telah mendengarkan bagaimana Engkau mampu menolong di kondisi yang tidak mungkin sekalipun. Di hal-hal yang sangat ajaib sekalipun, Engkau mampu menolong. Karena kami tahu ya Tuhan, sumber pertolongan kami adalah Tuhan. Dan kami sebagai umat-Mu, kami juga
harus menolong orang lain tanpa melihat siapa mereka, latar belakang mereka apa. Tuntun langkah kami ya Tuhan, berkati langkah kami, agar kami dapat mengikuti cara-caramu, mengikuti perintahmu, bahwa kami harus saling menolong satu dengan yang lainnya. Terima kasih ya Tuhan, terpuji namamu untuk selama-lamanya. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tadi adik-adik kita telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Manu. Dan untuk adik-adik kami, pra remaja, begitu juga untuk orang tua kami, apabila orang tua kami mau memberikan persembahan, dapat diberikan ke sekretariat kantor gereja, begitu juga alamat yang ada di bawah ini. Adik-adik kami, mari kita bersatu dalam doa, kita lipat tangan kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyampaikan firman Tuhan kepada kami yang oleh Kakak Manu. Bapa, firman yang kami dengar, Engkau buka hati dan pikiran kami agar kami mampu melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah disampaikan Kak Manu. Tuhan Yesus untuk adik-adik kami pra remaja juga, Tuhan sertai, Tuhan berkati di dalam kegiatannya sehari-hari. Bapa, inilah permohonan doa kami Tuhan, kami hanya serahkan hanya ke tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ini semua, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Mari kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima
Salam adik-adik. Salam adik-adik.